pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan, yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, mari lambaikan tangannya. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya kerinduan kita hanya berada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu mari kita angkat pujian syukur kita kepada-Nya. Dan hanya Dia Tuhan, hanya Dia Allah yang layak kita sembah, kita muliakan. Haleluya.
Mari kita angkat tangan kita katakan kepada kami mau menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu selalu ku sembahkan Yesus. Tuhan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan Engkau, memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Bapa, hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah, yang kami muliakan. Bapa, hanya Engkau satu-satunya, Engkau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus mau bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan Yesus, memuji meninggikan Engkau Allah yang hidup Tuhan Yesus. Kami rindu biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa, melawat kami setiap anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus, ada kuasa yang luar biasa, ada mukjizat-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan Yesus. Pemulihan, pertobatan, keselamatan Tuhan Yesus menjadi milik setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini, menyertai kami Tuhan Yesus, menjamah kami setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah juga malaikat-Mu berkawal di sekeliling tempat ini, mengurapi Tuhan Yesus, menjaga kami di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkanlah ibadah kami dalam tangan-Mu, dan kami bersehati, kami mematahkan segala kuasa-kuasa roh jahat, iblis, setan, roh penipu, roh pengganggu. Oh, tidak ada hak-Mu, tidak ada bagian-Mu atas kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami matahkan segala kuasa-kuasa roh jahat. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami setiap anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, syukur bagi-Mu Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang menjaga dan menyelamatkan kehidupan kita setiap anak-anaknya. Haleluya. Sungguh mempesona Kau Tuhan, sungguh heran perbuatan-Mu bagi kami setiap anak-anak. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan ragu
percaya di orang-orang pemenang, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat tanganmu.
hamba-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan di atas segala-galanya. Sebab Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang perkasa di bumi dan di sorga. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu Tuhan Yesus. Kau hebat Tuhan, dan segala perkara bisa Engkau lakukan. Tiada satu pun yang mustahil bagi-Mu. Hati kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, dan kerinduan kami mengenal-Mu lebih lagi. Pribadi-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itulah Tuhan Yesus yang akan membuat umat-Mu ini Tuhan semakin dekat kepadamu, semakin hidup di dalam-Mu Tuhan, semakin tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu, bahkan untuk lawatan-Mu Tuhan, bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Dan sebentar Tuhan Yesus, umat-Mu ini akan menerima kebenaran-Mu dan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Mereka membukakan hatinya Tuhan Yesus, bersuka cita, mereka menerimanya Tuhan di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu itu firman yang berkuasa, firman yang berhasil, firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya dalam nama Yesus. Sehingga umat Tuhan akan memiliki firman Tuhan, mereka hidup di dalamnya, mereka melakukan dan akan mengubahkan kehidupan mereka, membuat mereka tidak akan pernah sama. Di dalam nama Yesus, kuasa pengurapan Tuhan bekerja luar biasa. Roh pengertian mengalir dalam nama Yesus, demi nama Yesus, sehingga semua dikuatkan, diteguhkan, semua kehidupan rohnya disegarkan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan dalam nama Yesus kami bersatu mengusirkan segala penjahat kegelapan tidak mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menolak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami usirkan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan juga kami bersyukur buat Roh-Mu yang bekerja dengan luar biasa Tuhan, hingga pada akhir daripada ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Katakan saya. Iya, iya, saudara harus mengasihi Tuhan ya. Kita semuanya harus mengasihi Tuhan. Nah, supaya kita bisa hidup, kita bisa tinggal di dalam Tuhan ya. Tanpa kita mengasihi Tuhan tentu kita tidak akan bisa hidup di dalamnya. Kita tidak akan bisa saudara mengenal Tuhan ya. Jadi biarlah setiap pemuda-pemudi lebih lagi mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 14, bangunlah. Nah ya, haleluya. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan bagi setiap pemuda-pemudi. Sudah ada di layar Efesus 5 ayat 14. 1-2 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Firman Tuhan ini mengingatkan, bahkan menyampaikan bagi setiap saudara saat ini ya. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah ya. Bangunlah hai kamu yang tidur. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Saat ini secara jasmani saudara tidak tidur ya. Nah, semuanya bangun. Tetapi tentu saudara firman Tuhan ini mengingatkan ya, yaitu mengenai kehidupan rohnya. Jadi kalau selama ini kehidupan roh saudara tidur, tidur terus saudara tidak bangkit-bangkit, tidak bangun, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu itu tidak Tuhan kendaki. Tuhan mau supaya kehidupan roh daripada setiap umat adalah bangun. Haleluya. Kamu yang tidur, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus menyadari, kita harus tahu saudara ya, bagaimana sebenarnya kehidupan roh saudara. Apakah saat ini lagi bangun, lagi bernyala-nyala, atau lagi sedang tertidur, lagi sedang terbuai saudara ya. Bahkan tidurnya begitu panjang, bahkan bermimpi saudara ya.
banyak sekali mimpinya, dan mimpinya itu saudara mimpi yang tidak baik pula, ya, mimpi yang tidak membangun. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, ini saatnya saudara harus bangun dari tidur tersebut. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, tidak bangun-bangun saudara di situ-situ saja, ya. Tidak mau keluar, tidak mau saudara. Nah, ini ya. Nah, bangun, tidak mau membukakan mata, ya, tidak mau membukakan mata rohaninya. Tetapi saudara sudah nyaman. Nah, nyaman saudara dengan kehidupan rohnya yang tidur, ya, yang tidak peduli saudara, ya, yang tidak ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, yang tidak membangun kehidupan rohnya, yang tidak membangun mesbah doanya. Nah, sepertinya biasa-biasa saja, yang mau berdoa, mau tidak, mau muji menyembah Tuhan atau tidak, mau membaca firman Tuhan, memperlengkapi kehidupan hidupnya dengan firman Tuhan atau tidak, sepertinya sama saja. Berarti itu sedang apa saudara? Sedang tertidur. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, seseorang yang sedang tidur tentu tidak akan sadar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya ada di mana saudara? Ya, di tempat tidurnya itu saja. Nah, saudara, dengan tidur yang panjang, nah ya, berkepanjangan terus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bahkan dia menikmati. Seharusnya dia sudah bangun karena sudah siang. Sudah bangun, harusnya sudah bangun karena sudah siang, harus bekerja, harus sekolah, harus kuliah, harus beraktivitas. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, dia tidak mau keluar, dia tidak mau bangun. Nah, saudara, ya, terbuai. Nah, kenapa saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya? Nah, seseorang itu bisa tertidur, kehidupan rohnya bisa tertidur. Nah, banyak hal mungkin yang terjadi dalam kehidupannya, ya. Nah, saudara, bisa dia sudah kehilangan kasih mula-mula, dia sudah suam-suam kuku. Nah, saudara, ya, kemudian dia sudah kehilangan visi dan terbuai saudara dengan perkara-perkara dunia, terbuai saudara mungkin dengan perbuatan-perbuatan daging, terbuai saudara dengan rayuan-rayuan dunia ini, dengan tawaran-tawaran dunia ini. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah pilihan Tuhan yang harus berdiri di dalam kebenaran. Nah, dia tidak mengerti lagi saudara, ya, karena sudah tertidur. Ada saudara, ya, seseorang kalau tidur, nah sudah sangat susah sekali untuk dibangun. Nah, sudah digedor-gedor, sudah didorong-dorong. Nah, ya, tapi nggak bisa juga bangun saudara. Nah, ya, atau disiram juga pakai air mungkin, ya. Nah juga saudara bisa juga dia mungkin tidak tidur. Kenapa? Tidurnya sudah sangat panjang, mimpinya sudah sangat panjang. Mimpinya dia dibawa mungkin saudara ke benua Antartika, ya. Nah, ya lagi nah dinikmatinya. Nah, ada orang seperti itu saudara. Nah, kehidupan rohani anak Tuhan juga ada seperti itu, ya. Sudah dibangun-bangunkan, nah sudah dibangkit-bangkitkan, sudah dimotivasi, sudah diingatkan, sudah didoakan, tapi enggak juga bangun. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah, kenapa firman Tuhan ini dituliskan? Ya, itulah sebabnya dikatakan bangunlah, bangunlah, ini saatnya saudara bangun. Haleluya. Saatnya saudara bangun, jangan teruskan tidur, ya. Jangan teruskan tidur dengan keadaan kehidupan yang seperti itu, ya. Tapi ayo bangun, hai kamu yang tidur. Haleluya. Bahkan dikatakan nanti saudara bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangun dari ini saudara, dari tidur. Kemudian saudara, nah lebih lagi Tuhan katakan bangkit dari antara orang mati. Nah, ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah, kalau sudah mati, nah ini gambaran kehidupan roh yang sudah sangat mengerikan. Tapi puji Tuhan saudara, ya, firman Tuhan ini mengatakan bangkit, berarti masih ada harapan. Masih ada harapan saudara, ya. Jadi lebih parah lagi nih mati. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah kalau ini bangunlah hai kamu yang tidur, saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah setiap orang harus bisa menyadarin. Haleluya. Harus dengan kesadaran seperti firman Tuhan. Nah, Sabtu yang kemarin saudara sadar, harus sadar siapa dia. Harus sadar saudara, ya, dia itu siapa? Dia itu berbeda. Haleluya.
Saudara itu siapa? Saudara itu berbeda, tidak serupa dengan orang yang di luar. Nah Tuhan, nah saudara itu pilihan Tuhan, biji matanya Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, berarti harus memperdulikan kehidupannya. Saudara harus memperdulikan kehidupan roh saudara. Jangan mau saudara ikutin. Kalau nah kehidupan roh saudara tidur, jangan teruskan itu. Haleluya. Tuhan berkata apa saudara? Bangun. Haleluya. Sudah waktunya bangun. Amin. Haleluya. Nah kalau bangun saudara, nah tentu mata terbuka, bisa melihat saudara, nah bisa bangkit, bisa beraktivitas, bisa melakukan banyak hal saudara kalau bangun. Tapi kalau tidur saudara, apa yang bisa dikerjakan? Ya tidur. Ya. Kemudian apa? Terbuai dengan mimpi. Nah kalau sudah tidur saudara, nah ya apalagi nah keadaan atau cuacanya mendukung, ya dingin saudara. Nah harusnya sudah bangun, bahkan padahal saudara sudah buat jam alarmnya. Nah bunyi berkali-kali, tetapi saudara, nah ini tadi yang menyukai tidur tadi. Nah akhirnya apa? Tidak bangun-bangun, tapi tidur terus. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini, nah firman Tuhan mengingatkan supaya setiap umat Tuhan bangun dari tidur. Haleluya. Nah puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kehidupan saudara seperti itu, ayo mari bangun saudara ya. Jangan tetap tinggal di sana. Kalau saudara tetap tertidur, saudara tetap tinggal di sana, tentu saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa ya. Saudara tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Padahal banyak hal yang sudah Tuhan persiapkan di masa muda saudara ini. Banyak hal yang mau Tuhan kerjakan. Tapi kalau saudara tidur tidak peduli, saudara nyaman dengan tidur saudara. Saudara nyaman dengan kehidupan roh saudara, bahkan saudara nikmati. Nah di sana saudara dikasih dalam nama Yesus, tentu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya firman Tuhan berkata, yuk mari kita lihat dari Amsal 6 ayat 9 ini. Satu dua ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, ternyata yang menyukai tidur itu sama dikatakan dengan apa saudara? Dengan pemalas. Siapa suka dikatakan dia itu pemalas? Ada? Oh ini pemalas banget ini. Nah terkenal pemalas dalam segala hal. Ya, malas bangun, malas mandi, malas bersih-bersih. Nah maunya apa? Tidur terus. Nah ada yang suka? Saudara? Ada yang suka dikatakan dirinya pemalas? Siapa yang suka? Katakan saya. Oh pasti tidak ada ya. Pasti semuanya suka apa dikatakan rajin, ya kan? Rajin saudara, kemudian aktif, ya suka beraktivitas. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah jadi orang yang suka tidur tersebut saudara itu sama dikatakan dengan pemalas. Makanya dikatakan pemalas. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Ini firman Tuhan loh. Haleluya. Nah kalau firman Tuhan ini menegur saudara, hai pemalas berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sampai kapan engkau tidur? Sampai kapan engkau pertahankan kehidupanmu seperti itu? Sampai kapan engkau nyaman? Nah seperti itu. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, sampai kapan saudara ya? Sampai kapan? Nah kalau saudara tidur terus ya, nah saudara tidak mengerjakan. Nah apa yang menjadi bagian saudara? Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, coba tidur terus, apa yang saudara dapat? Mungkinkah saudara naik kelas? Mungkinkah saudara bisa menyelesaikan kuliah? Atau saudara bisakah saudara bekerja dengan ini ya, dengan baik, dengan produktif? Tentu tidak. Haleluya. Lalu apa yang saudara dapatkan? Gak dapat apa-apa. Waktu berjalan terus gak bisa. Nah saudara rem, saudara tidur. Nah saudara kira waktu itu juga ikut tidur gitu. Ya, tidak saudara, waktu berjalan terus ya kan? Haleluya. Nah tadi kita masuk jam 6 saudara, sekarang sudah jam 7 kan, berjalan terus kan? Nah ternyata sudah 1 jam. Nah besok hari apa saudara? Hari Minggu, berjalan terus. Nah sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023, kita akan masuk tahun 2024. Udah tambahkan usia saudara 1 tahun, ya kan?
kita akan tinggalkan tahun 2023. Nah kita masuki tahun 2024, aduh ternyata udah tambah usiaku 1 tahun lagi. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Nah itu saudara, nah waktu itu tidak mau kompromi, gak mau tidur. Dia berjalan terus saudara, haleluya. Sampai apa saudara? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Selain saudara, nah firman Tuhan ya, misalnya seperti Yosua saudara, karena ada hal keperluan ya, makanya dia minta berhenti saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itu atas perkenanan Tuhan ya, haleluya. Karena ada yang dikerjakan, ada yang mau diselesaikan saudara, ya ada. Nah kemenangan yang mau direbut, tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah waktu itu tidak mau kompromi, haleluya. Saudara tidur kemudian waktu itu tidur, oh tidak saudara, waktu itu bekerja terus. Dia akan berputar terus saudara ya, 24 jam dalam satu hari. Saudara mau berlambat-lambat, saudara mau bermalas-malas, saudara misalnya mau bangun siang, waktu itu tidak mau kompromi, haleluya. Dia akan berjalan terus. Gak bisa saudara katakan, waktu ya ikutin ya, kalau aku tidur engkau juga tidur. Oh enggak ada saudara. Ya, saudara berdua pula seperti itu. Loh, bagaimana Tuhan mau menjawab? Emangnya saudara tidur mau apa? Ya, mau dapat nubuatan dari Tuhan. Ya, mau ini. Ya, saudara tidur atau karena saudara mau bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian saudara minta supaya waktunya berhenti. Enggak ada seperti itu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ini waktunya saudara bangun dari tidur. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, biar terbuka mata rohaninya. Kalau saudara tidak bangun, tidak terbuka mata rohani tertutup. Coba kalau mata jasmani saudara tertutup, apa yang bisa saudara kerjakan? Gak ada nanti ya, haleluya. Yang ada apa? Saudara jatuh tersandung mungkin. Nah saudara ya, saudara mungkin menabrak yang lain atau ditabrak. Kalau mata ini tertutup, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalaupun di ruangan ini, nah saudara sudah biasa di sini. Tapi kalau mata saudara tertutup, tentu saudara tidak akan bisa banyak berbuat. Tidak bisa banyak saudara untuk melakukan ya, untuk beraktivitas. Nah untuk keluar saja pun saudara, nah perlu ini ya, perlu pertolongan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah bagaimana gambaran kalau kehidupan, nah mata rohani saudara tertutup, apa yang bisa saudara lihat? Mau melihat Tuhan, mau lihat perkara-perkara, enggak bisa. Haleluya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, tidak akan bisa. Makanya saudara, sehingga hidup di dalam Tuhan ini bisa menjemukan, bisa menjenuhkan, bisa membosankan, tidak bergairah ya. Nah kenapa saudara? Tidur terus. Membuat apa? Mata rohaninya tertutup. Kalau mata rohani kita tertutup saudara, nah apa yang bisa kita ketahui tentang perkara-perkara roh? Tentu tidak ada. Pasti malas saudara. Pasti malas nanti. Ya. Akhirnya apa saudara? Tertipu. Nah dia tidak tahu bahwa dia itu anak Tuhan. Nah dia harus mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Nah sebagai anak Tuhan, selagi masih ada, selagi masih hidup dalam dunia ini, siapapun saudara, saudara harus mengerjakan bagian saudara sebagai anak Tuhan. Haleluya. Sebagai pelayan Tuhan harus hidup saudara di dalam kebenaran. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Yesus. Nah ya, jadi gak bisa saudara tertidur terus, gak bisa tertutup matanya terus saudara, tidak bisa tertutup mata rohaninya terus ya. Nah begitu saja saudara yang kasih dalam nama Yesus. Padahal Tuhan menantikan, aduh kapan anakku ini bangun, kapan anakku ini bangkit, kapan anakku ini terbuka mata rohaninya, kapan dia bisa melihat. Padahal saudara banyak sebenarnya ya yang Tuhan perlihatkan ya. Tuhan perlihatkan Natania, Tuhan perlihatkan misalnya kepada Bang Gibson ini, kepada Bang Andres atau kepada setiap kita. Nah Tuhan perlihatkan, tapi itu semuanya bisa dilihat kalau apa saudara? Mata rohaninya terbuka. Kalau enggak saudara tidak akan bisa ya. Kemudian kalau saudara tidak bisa melihat perkara roh, bagaimana saudara mau melakukan perkara-perkara rohani? Ya, pasti tidak akan bisa
Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Nah, jadi harus terbuka, saudara harus bangun supaya terbuka mata rohaninya, ya. Kalaupun, nah saudara, nah ada yang saudara kerjakan ya di dalam hidup saudara. Nah, secara pribadi, nah itu tadi ya, mungkin sekolah, kuliah, bekerja dan segala sesuatunya. Oke, yuk kerjakan, tapi jangan lupa mata rohani terbuka. Haleluya. Jangan lupa kehidupan roh itu, saudara, ya. Kalaupun saudara bersama-sama di luar sana dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi ayo jaga hidup saudara. Haleluya. Jaga hidup saudara. Saudara harus lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Harus berdoa, saudara. Haleluya. Harus membangun mezbah doa tiap-tiap hari kepada Tuhan. Jangan dipukul rata semuanya, saudara. Ya, perlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara ya, bagaimana memperlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan? Yaitu membaca firman Tuhan. Haleluya. Apa firman Tuhan dikatakan Yosua 1 ayat 8? Apa dikatakan Yosua 1 ayat 8? 1, 2 ya. Memperkatakan, tetapi iya, supaya engkau sesuai dengan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, harusnya firman Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Ada di hidup saudara, pindahkanlah. Haleluya. Pindahkan dari Alkitab ke dalam hati saudara, ke dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, supaya apa? Supaya kehidupan roh saudara tidak tertidur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi harus ada komitmen saudara ya. Berdoa, membaca firman Tuhan. Berikan waktu saudara untuk Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau memberikan waktunya untuk Tuhan? Katakan saya. Lu bergairahlah. Siapa mau memberikan hidupnya untuk Tuhan? Katakan saya. Siapa mau memberikan waktunya untuk Tuhan? Katakan. Nah, dikerjakan ya. Haleluya. Haleluya. Siapa yang berdoa, sudah berdoa hari ini? Katakan saya. Ya, angkat tangan tinggi. Siapa yang berdoa hari ini atau tadi pagi lah ya, tadi ya, hari ini sudah berdoa tadi kan. Nah, siapa tadi pagi sudah berdoa, sudah membangun mezbah doanya? Katakan saya. Sambil angkat tangan tinggi, jangan ragu-ragu, tapi yang ini ya, yang melakukan harus jujur saudara ya. Siapa yang sudah membangun mezbah doanya tadi pagi? Katakan saya. Iya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi bangun saudara. Haleluya. Kalau saudara bangun, tentu saudara bisa membangun mezbah doa. Kalau saudara tidur, nah saudara tidak akan bisa membangun mezbah doa. Padahal itu adalah bagian daripada anak Tuhan yang harus dikerjakannya. Haleluya. Itu aturan kerajaan sorga saudara. Setiap anak Tuhan harus membangun mezbah doa dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Siapa mau ke sorga? Katakan saya. Iya. Kalau mau ke sorga, ikuti saudara jalan-jalan sorga. Jangan ikuti jalan sendiri. Kan banyak anak Tuhan saudara. Nah, seperti itu, dia mau ke sorga, tapi dia berjalan menurut pengertiannya sendiri. Pengertiannya itu tidak seturut dengan firman Tuhan. Nah, kalau ada saudara ya, anak Tuhan atau yang lain mengingatkan, nah itu jadi apa saudara? Dibuatnya jadi musuh. Nah, seperti firman Tuhan ya, dengan menyampaikan kebenaran, apakah aku jadi musuhmu? Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, harusnya tidak seperti itu. Haleluya. Nah ya, jadi kalau mau saudara ke sorga, mau kehidupan kekal, ayo ikuti jalan-jalan surga. Jangan kita menyangka terus saudara, kita anak Tuhan, wah aku pasti ke sorga, tapi hidupnya jauh dari jalan-jalan surga.
hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan, hidupnya jauh dari aturan firman Tuhan. Kemudian merasa terus jadi anak Tuhan, merasa terus saudara memiliki surga. Gak bisa seperti itu. Haleluya, haleluya. Nah sekarang kita sudah di dalam Tuhan, sudah di dalam, nah saudara ya, nah keselamatan sudah di dalam kebenaran. Berarti kita harus mengikuti keselamatan tersebut. Haleluya, kita harus mengerjakannya, amin. Kita harus mengikuti kebenaran. Nah dari mana kita tahu saudara, kita mengikuti kebenaran yaitu melalui firman Tuhan. Amin, amin, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi berusaha, setiap anak Tuhan berusaha, jangan malas saudara. Tidur itu tadi kan seperti, nah tadi Amsal berkata tidur itu, yang menyukai tidur itu sama dengan pemalas ya. Yuk kita lihat dari Amsal 23, Amsal 24 ya, ayat 33 sampai 34. Yuk saudara aktif yuk, aktif saudara ya. Kalau bisa saudara catat dia. Nah supaya saudara kayak firman Tuhan. Sudah dapat semuanya? Sudah di layar ya? Baca yuk dengan suara yang kuat saudara. 1, 2 ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang dan kekurangan seperti orang yang, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi gak kebetulan loh, ya di Amsal ini banyak saudara. Nah ya tentang tidur tadi, tentang malas tadi, supaya anak-anak Tuhan belajar. Haleluya. Nah ya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah jadi menyukai tidur ini, sukanya tidur berarti sama dengan pemalas. Kalau saudara pemalas, banyak hal yang bisa saudara kerjakan. Oh tentu tidak. Kemudian saudara suka tidur, menjadi pemalas, tetapi saudara banyak ingin, ya keinginannya itu banyak sekali. Ya, kalau bisa sekolahnya sukses, kuliahnya sukses, pekerjaan sukses. Tetapi saudara, nah ya, yang dilakukannya hanya tidur saja, ya. Nah seperti ini, tidur sebentar, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Kemudian apa yang datang? Keberhasilan, kemenangan. Itu yang datang. Enggak saudara, firman Tuhan berkata, maka datanglah apa saudara? Kemiskinan seperti apa? Seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi jangan berharap banyak. Haleluya, jangan berharap banyak saudara. Kalau menyukai tidur, enggak bangun-bangun, ya. Jangan berharap banyak kalau dia pemalas. Dia pemalas saudara, ya cuma goyang-goyang kaki dan dia saudara berharap, nah ya, ini ya. Nah, dia apa ya? Dia mendapatkan berkat materi saudara, nah dia menjadi kaya, dia menjadi berhasil, sekolahnya berhasil, nilainya baik, ya kuliahnya juga berhasil, nah ya pekerjaan juga berhasil saudara, bertambah-tambah, tapi kerjanya yang malas dan tidur, oh itu tidak akan bisa, itu cuma hayalan, ya itu dongeng saudara, ya bukan di alam nyata. Haleluya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi apalagi masih muda, yuk dibiasakan. Untuk apa saudara? Untuk bangun. Amin. Dibiasakan untuk bangun. Dibiasakan saudara mata rohaninya terbuka. Supaya saudara bisa melihat. Kalau mata rohaninya tidak terbuka, saudara tidak akan bisa melihat perkara-perkara roh. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kendaki, apa rencana Tuhan dalam hidup saudara. Nah saudara tidak akan bisa melihat, sehingga saudara berjalanlah dengan pengertian saudara sendiri. Akhirnya kemana nanti ini arahnya? Nah arahnya kemana saudara? Ya tentu ya seperti yang saudara inginkan. Nah bukan seperti yang Tuhan inginkan. Nah ya padahal sudah di dalam Tuhan. Jadi harus ikuti aturan Tuhan. Haleluya. Harus ikuti saudara aturan kebenaran. Harus hidup, bukan nah kebenaran itu yang mengikuti saudara, tapi kita yang mengikuti kebenaran. Amin. Haleluya. Nah seperti itu ya, haleluya. Kita yang mengikuti kebenaran, berarti kita harus masuk saudara ke dalam kebenaran tersebut. Amin. Ya.
Jadi jangan harapkan saudara kebenaran itu mengikuti kita, nggak bisa, kita ini selalu salah. Ya, kebenaran itu nggak bisa kompromi saudara. Namanya kebenaran tetap benar. Jadi nggak bisa saudara. Jadi kita yang harus mengikuti kebenaran, yang harus masuk ke dalam kebenaran. Haleluya. Nah itu yang benar ya, yang Tuhan kehendaki. Yuk Amsal 26 ayat 14. 1, 2 ya. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Jadi nggak bergerak hanya terbatas. Seperti pintu saudara di engsel, ya kan? Kapan itu bergerak? Kalau ada yang membukanya, tapi kan hanya sekitar itu saja. Nah, ya di sekitar situ aja, sudah terbatas. Itu saja saudara. Ya dunianya ya itu saja. Dunianya itu saja. Kalau dunianya galau ya galau lah terus. Kalau dia cemas ya cemas terus. Kalau dunianya khawatir saudara ya khawatir terus. Kalau dunianya saudara, nah ya ini ya. Ini tuh saudara terbuai ya dengan perkara-perkara dunia ya sekitar situ aja, itu saja, nggak bisa. Nah keluar saudara, nggak bisa, banyak hal yang bisa dikerjakannya. Ya seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas nah di tempat tidurnya. Nah jadi nggak bisa saudara, jadi nggak bisa berharap banyak. Haleluya. Jadi marilah yuk pemuda-pemudi bangunlah, bangun saudara kehidupan roh saudara ya, bangun. Yuk bangun. Kalau selama ini sudah tidur, mungkin saudara sudah lama lah tertidur dan mungkin sudah diingatkan saudara. Atau saudara, kalaupun tidak ada yang mengingatkan, udah cukup lah itu. Haleluya. Cukup saudara tidur itu. Yuk bangun sekarang. Bangun saudara, buka mata rohani saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bangun Tuhan. Bukakan mata rohaniku Tuhan. Bukakan Tuhan supaya aku bisa melihat kebenaran, melihat kehendak-Mu, melihat isi hati-Mu Tuhan. Supaya aku bisa hidup di dalamnya sehingga hidupku ini berkenan kepadamu. Hidupku ini menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sehingga kita pun bisalah dibawa Tuhan kepada rencananya. Ya, kita pun bisalah dipakai Tuhan. Haleluya. Nah setiap saudara ini mau Tuhan pakai. Ya, kan gak kebetulan kita diselamatkan. Untuk apa kitanya? Saudara yang kasih dalam nama Yesus hanya datang, duduk dan diam. Tidak saudara, banyak hal. Nah rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi bangun. Haleluya. Bangun saudara, jangan malas, jangan malu-malu, jangan ragu. Ya, jangan ragu, jangan bimbang. Wah, aku ini siapa? Aku nggak punya apa-apa. Saudara punya Tuhan Yesus, saudara punya talenta minimal 1. Haleluya. Nah, Tuhan katakan itu jangan simpan, itu dijalankan. Talenta itu dijalankan, keluarkan dari hidup saudara. Makanya bangun, jangan tidur terus, jangan kubur talenta tersebut. Nah, seperti perumpamaan talenta saudara ya. Dia sudah, padahal dia memiliki 1, ya, dia tidak mau jalankan, malah disembunyikannya. Kemudian yang tuannya datang meminta pertanggungjawaban, ya. Kemudian apa dikatakan? Oh, aku sembunyikan. Apa yang terjadi saudara? 1 talenta tadi diambil, diberikan kepada yang berapa saudara? Yang 5 tadi. Nah 5 talenta, karena dia sudah menggandakannya menjadi 10. Kenapa sudah dikerjakan? Kenapa bisa dikerjakan? Karena dia bangun. 5 saudara di 10, 5, 3 dan 1. 3 itu jadi, ya 5, 2 dan 1. 2 itu jadi berapa? 4. Tentu ini dikerjakan. Karena dikerjakan saudara. Ya, karena dikerjakan. Tentu saudara yang kasih dalam nama Yesus bisa saja dia ini orangnya yang sibuk. Banyak aktivitasnya saudara ya. Banyak kegiatannya tapi bisa dijalankannya. Haleluya. Bisa dijalankan. Kenapa saudara? Karena dia bangun. Kalau dia tidur saudara, ini tadi yang 1 talenta tadi kan karena dia tidur. Makanya dia malas dikuburnya. Akhirnya apa saudara? Diambil. Sehingga dia tidak memiliki apapun. Lihatlah. Sudah 1 nggak dijalankan, malas saudara. Diambil. Untuk apa saudara ya? Diberikan talenta kepada dia, kalau tidak dikembangkan, kalau tidak dijalankan, kalau tidak saudara, nah digandakan. Ya untuk apa saudara? Ya lebih baik diambil dan diberikan kepada yang menjalankan tadi. Haleluya. Jadi yuk mari pemuda-pemudi bangun. Haleluya. Saudara memiliki talenta, Tuhan sudah berikan kepada saudara. Jangan sembunyikan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu atau saudara tunda-tunda. Nanti dulu Tuhan. Nanti dulu lah, nanti dulu. Saudara nggak tahu saudara.
Ya, waktu saudara itu, nah sampai berapa lama? Saudara hidup itu sampai berapa lama? Jadi jangan ditunda-tunda. Haleluya. Makanya bangun. Bangun saudara ya. Terbukalah mata rohani. Terbukalah saudara. Mata rohani saudara. Supaya saudara bisa melihat. Dan saudara pun bisa mengerjakan. Bisa menjalankan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Atau ada di antara saudara mungkin memiliki 5 talenta. Tapi masih disembunyikan terus. Belum dikerjakan. Ya. Ya, atau saudara dikerjakan itu pun hanya 1, 4 lagi belum. Nah ini kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin dia kena malas atau kena malu atau kena ragu-ragu ya. Nah seharusnya tidak seperti itu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Yuk jadi mari ya. Semuanya saudara harus bangun ya. Harus bangun bisa mengerjakan ya, bagiannya masing-masing. Yuk kita lihat apa dikatakan Markus 4 ayat 27 ini. 1, 2 ya. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi semuanya ada waktunya. Malam hari dia bangun, dia tidur, kemudian siang hari dia apa saudara? Dia bangun. Jadi malam tidur tapi siang itu bangun. Jadi ada waktunya tidur, ada waktunya bangun. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah ternyata saudara, nah ini tadi saudara kita lihat tadi ya. Waktu tadi berjalan terus, makanya benih itu ternyata juga bekerja. Lihat ya, benih tadi bekerja saudara, mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Lihat, nah bekerja. Haleluya. Nah ya, karena dikerjakan. Benih itu pun apa saudara? Mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Nah jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus ada waktunya untuk bangun. Kalau sudah bangun ayo bekerja. Haleluya. Jangan bermalas-malas lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan berdali-dali. Ayo kerjakan. Kalau sudah bangun berarti waktunya untuk bekerja. Amin. Waktunya untuk apa saudara? Beraktivitas. Haleluya. Bukan bermalas-malas ya. Yuk Markus 4 ayat 39. 1, 2 ya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah kapan Yesus mengadakan mujizat? Pada saat Yesus bangun. Haleluya. Yesus sendiri saudara bangun untuk mengadakan apa? Mujizat. Enggak tidur saudara. Haleluya. Nah apalagi kita anak Tuhan. Nah kapan kita saudara? Nah bisa mengadakan mujizat atau bisa menerima mujizat Tuhan tersebut. Yaitu pada saat kita bangun. Amin. Nah pada saat bangun saudara, pada saat terbuka mata rohaninya. Sehingga bisa mengadakan mujizat saudara, bahkan mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi katakan ia pun bangun, ini Tuhan Yesus ya. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu apa saudara? Reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah pada saat bangun ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi banyak hal yang dikerjakan. Yesus sudah memberikan contoh saudara ya. Makanya jangan mau tertidur kehidupan roh saudara. Saudara harus bangun. Saudara sendiri yang membangunkannya ya. Kalau orang lain membangunkannya nanti mungkin saudara keberatan. Saudara enggak terima atau saudara sakit hati. Nah ya, karena ini saudara disampaikan kebenaran enggak terima ya. Nah ya, ada anak Tuhan seperti itu saudara. Diingatkan malah jadi ini ya, malah prasangka buruk. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah, jadi yuk bangun sendirilah. Gak usah saudara, nah dibangunkan orang lain ya. Biar dengan kesadaran saudara sendiri, saudara sadar Tuhan,
Aku selama ini Tuhan sudah tertidur, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau bangun dah Tuhan. Bangun Tuhan, bukakan mata rohaniku supaya aku bisa melihat, aku bisa menerima semua yang Kau sudah sediakan di dalam kehidupanku. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus sendiri pun bangun dari tidur. Sehingga bisa apa saudara? Mengadakan mujizat, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi pada saat bangun banyak hal yang dikerjakan, banyak hal yang diperbuat. Sadar tahu, oh lagi dalam bahaya. Kenapa saudara? Karena bangun, kalau tidur ya nggak tahu bahaya. Haleluya. Nah ya, tidak tahu bahaya saudara kalau tidur. Nah seperti misalnya saudara ya, kalau misalnya terjadi bencana alam, nah pas lagi ini ya, lagi jam-jam tidur, nah kan pasti apa saudara? Banyak yang mengalami apa? Ini ya, musibah saudara. Nah tetapi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau misalnya, nah dia lagi terbangun tentu dia bisa berjaga-jaga, dia bisa menghindar. Tapi kalau dia tertidur saudara nggak sadar, ternyata bencana sudah mendatangi dia. Akhirnya apa saudara? Tertimpa bencana, bisa mati. Tapi coba dia bangun, ya datang bencana dia bisa menghindar. Dia punya cara saudara, dia tahu ya untuk mengatasinya, menghindarinya. Akhirnya apa saudara? Dia terlepas dari bencana tersebut. Tapi coba dia tertidur saudara, ya datang gempa, ya dia lagi tidur saudara. Nah akhirnya apa? Nah tertimpa, ya kan? Nah jadi sangat penting sekali anak-anak Tuhan bangun, haleluya. Nah supaya banyak hal yang perlu dikerjakan ya. Jadi tidak ini saudara tidak akan menghadapi apa ya, mengalami hal-hal yang gak baik lah ya. Kalau dia bangun, dia mengerti, oh lagi situasinya seperti ini, aku harus melakukan ini. Oh keadaannya seperti ini, aku harus berbuat seperti ini. Benar saudara. Ya, apalagi mata rohaninya lagi terbangun. Oh melihat, oh waktunya sudah ini. Waktunya sekarang sudah sebegini, aku harus lebih mempersiapkan diri lagi. Aku tidak membuang-buang waktu. Aku tidak mau main-main. Aku tidak mau ini. Nah ya, apa menunda-nunda atau berdalih-dalih. Oh waktunya sudah dekat, waktunya sedikit lagi. Nah kalau bangun, mata rohani terbuka, Tuhan bisa memperlihatkan. Jadi saudara pun mengerti, makanya mengalir bersama dengan Tuhan. Kalau mengalir bersama dengan Tuhan, tentu itulah yang akan apa saudara? Yang akan selamatlah sampai kepada kesudahannya. Tapi kalau tidur terus, bagaimana saudara? Padahal, nah ya sudah ini udah datang bencana saudara. Banjir bandang sudah di depannya, tapi karena tidur kan nggak bisa dia lihat, akhirnya terbawa lah. Jadi biar anak-anak Tuhan bangun, haleluya. Yuk kita lihat Roma 13 ayat 11. 1-2 ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktunya sekarang, yaitu bahwasannya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Benar saudara. Ya kalau kita bangun, kita mengerti. Kalau kita nggak bangun, nggak mengerti, sama aja kok. Nah sama saudara. Waktu kita diselamatkan dengan sekarang ini. Nah usia rohani saudara berapa? Ya kan? Ada yang sudah bertahun. Ada yang mungkin yang masih baru. Nah, tetapi saudara kalau bangun mengerti saudara, oh waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat kalau bangun. Kalau tidur saudara, oh sama saja. Gak ngerti apa-apa. Nah ya, jadi Roma 13 ayat 11 ini dikatakan hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwasannya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya,
Kalau dia bangun, dia bisa mengerti, dia bisa menerima. Makanya dia mempersiapkan dirinya. Wow, waktunya sudah semakin mendekat. Aku harus lebih banyak lagi berbuat. Jadi kalau ada halang-halangan untuk kehidupan rohnya saudara, dia atasi, gak menyerah begitu aja, gak minta dimaklumi. Ya, maklumlah Bu, aku kan masih sekolah, aku masih kuliah, aku masih bekerja. No, aku banyak kesibukan. Nah, banyak anak Tuhan seperti itu saudara. Ya, jadi itu hal yang sudah lumrah. Enggak datang ibadah minggu pun itu ahli biasa. Nah, itu bukan lagi menjadi masalah dalam kehidupannya. Dia enggak berusaha untuk nerobos. Kalaupun misalnya enggak datang doa sahabat saudara, nah itu hal yang biasa, minta dimaklumi. Dia minta dimaklumi saudara, dimaklumi Tuhan. Harusnya kan dia yang mengikut Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti dia. Kita yang mengikut Tuhan, haleluya. Anak Tuhan yang mengikut Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kita. Nanti kalau Tuhan yang mengikuti kita banyak salahnya nanti, gak bisa saudara. Berarti Tuhan kompromi, padahal Tuhan itu kan kebenaran. Nah ini tadi, jadi sudah banyak saudara kesimpulan-kesimpulan daripada anak Tuhan. Nah, jadi tidak seperti itu. Haleluya. Jadi hati-hati saudara ya. Ini semuanya bisa kita dapatkan kalau bangun. Kalau enggak saudara pasti tersesat. Ya saudara tidur ya, tertutup mata. Kemudian ayo aku bawa kamu ke tempat yang bagus, ke tempat yang indah. Ya. Dia mau saja saudara. Padahal mau dibawa ke jurang. Udah sampai di jurang saudara dijatuhkan. Kenapa? Nah ini tadi karena mata yang tertutup. Tapi kau coba dia terbangun, terbuka, pasti dia tidak mau. Haleluya. Nah, jadi banyak hal ya yang akan saudara dapatkan. Banyak hal yang saudara ketahui kalau saudara bangun. Ya. Pasti saudara mau bayar harga. Pasti saudara mau menyangkal diri. Pasti saudara mau terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Pikiran saudara pasti benar, hati saudara pasti benar. Haleluya, kalau terbangun. Tapi kalau tertidur saudara, ini banyak sekali nanti prasangka buruknya. Ya, hal yang benar banyak sekali di pikirannya nanti, di hatinya. Loh kok mak saya kok begitu, loh banyaklah nanti saudara ya. Hal yang gak baik nanti yang keluar kalau tertidur. Makanya perlu bangun. Amin. Nah ya, supaya mengerti saudara jalan-jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Nah, yuk yang terakhir, yuk Wahyu 3 ayat 2. 1, 2 ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi masih ada kesempatan saudara ya. Tuhan katakan ayo bangun. Bangun ya, kuatkan. Kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Bangun saudara. Haleluya. Nah masih ada waktu kesempatan untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk mengejarnya. Kalau selama ini tertidur sehingga banyak yang tertinggal. Banyak yang tertunda saudara. Harusnya sudah dikerjakan, harusnya sudah dicapai. Tapi karena tertidur tadi akhirnya tertunda dan tidak dikerjakan. Tapi saudara, Tuhan masih beri kesempatan. Haleluya. Makanya apa? Bangunlah. Haleluya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Masih ada pengharapan. Yuk, tapi saudara mau bangun. Kalau saudara tidak mau bangun tentu tidak akan ada pengharapan. Yang mati itu akan tetap mati. Tetapi saudara, kalaupun sepertinya udah mati nggak ada lagi pengharapan. Tapi kalau saudara bangun, maka masih ada pengharapan. Haleluya. Nah, yang mati saja bisa Tuhan hidupkan. Nah ya, tapi kalau bangun, tapi kalau saudara tetap tidur tentu tidak akan bisa ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan mencari yang sempurna. Berarti yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan tulus saudara. Ya, dengan segenap hati, tidak asal-asalan. Mampunya saudara mengerjakan yang lebih baik. Kenapa tidak dikerjakan? Mampunya saudara, bisanya.
ya memberi yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Mampunya saudara ya untuk memberikan waktu, memberikan hidup kepada Tuhan. Tapi kenapa tidak dilakukan? Kenapa saudara ya? Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, jadi Tuhan mencari yang sempurna, makanya dikatakan sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah berarti nggak dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi marilah ya setiap anak-anak Tuhan, saudara ya, mari bangun, buka mata rohaninya ya, supaya saudara memang melakukannya dengan sungguh-sungguh karena saudara dapatkan dari Tuhan ya. Jadi jelas saudara, petunjuk itu jelas ya, maunya Tuhan itu jelas ya, petunjuk dari Tuhan itu jelas karena saudara bangun ya, mata rohaninya terbuka. Jadi saudara pun ikutilah petunjuk tersebut. Haleluya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi masih ada waktu dan kesempatan. Jadi kalau selama ini saudara tertidur, bangunlah. Bangun yuk, keluar dari sana saudara. Bangun saudara, keluar saudara. Yuk lakukan banyak hal lagi, kejar. Jikalau selama ini banyak hal yang sudah tertinggal, Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan waktu bagi saudara untuk mengerjakannya. Haleluya. Karena ya masih ada saudara. Kasih anugerah Tuhan. Karena Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah datang saudara, baru di situ sadar, baru situ terbuka mata rohaninya, tentu tidak akan ada waktu lagi. Jadi mari pemuda-pemudi ya, pergunakan kesempatan-kesempatan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Makanya yuklah, bangunlah ya, bangun saudara, buka mata rohaninya, biar saudara bisa melihat banyak hal apa yang Tuhan nyatakan di kehidupan saudara, apa yang harus saudara kerjakan, petunjuk-petunjuk apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau saudara bangun, terbuka mata rohaninya, saudara bisa melihat sehingga saudara bisa mengerjakan. Tapi kalau saudara tertidur terus, saudara akan bisa tertipu, terbuai, seolah-olah saudara sudah melakukan apa yang Tuhan mau, padahal tidak, karena saudara nggak bisa melihat ya apa yang Tuhan mau dari kehidupan saudara. Itu kan hanya rutinitas saja, kebiasaan saja, padahal bukan itu yang Tuhan mau ya, kehidupan. Haleluya, ada hubungan dengan Tuhan kan, itu saudara perkara. Jadi nggak rutinitas, nggak sekedar kegiatan begitu aja, enggak, tetapi saudara ada hubungan, saudara melayani, saudara beribadah ya memang karena ada hubungan dengan Tuhan. Jadi ada kehidupan saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi saudara ambillah komitmen, bangunlah saudara, terbukalah mata rohani saudara, supaya bisa melihat ya banyak hal yang sudah Tuhan sediakan ya, yang Tuhan mau, yang Tuhan kendaki dari kehidupan saudara di masa muda saudara ini ya, di masa remaja saudara ini, di masa muda, di masa remaja saudara ini, banyak yang Tuhan mau. Jadi pergunakan kesempatan-kesempatan tersebut. Makanya bangunlah saudara, tiap-tiap hari buka mata rohani saudara supaya saudara bisa melihat. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, tapi sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk mari bangun saudara, dengan segera kita bangun, kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nyatakan segenap hatimu, inilah rinduku kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu, dengan segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Mari mulai, bangunlah setiap pemuda-pemudi, buka mata rohani saudara. Yuk mari bertindak, angkat hati dan tangan saudara kepada Tuhan. Mari beri yang terbaik kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan yang terbaik. Haleluya. Kita nyatakan segenap hati kita, inilah rinduku kepadamu Tuhan. Inilah rinduku
Mari pemuda-pemudi membukakan hati untuk firman Tuhan ini. Hari ini, malam ini saudara diingatkan. Bangunlah hai kamu yang tidur. Jikalau selama ini saudara tidur, kehidupan roh saudara tertidur, terbuai dengan kehidupan saudara, terbuai mungkin dengan pergumulan-pergumulan hidupmu, terbuai dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Saatnya engkau bangun, saatnya engkau bangun, bangun dari tidurmu, bangun dari tidurmu yang panjang, supaya matamu terbuka, supaya mata rohanimu terbuka, dan engkau bisa melihat perkara-perkara roh, bisa melihat kebenaran, bisa melihat kehendak Tuhan, bisa melihat isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidupmu di masa mudamu, di masa remajamu, di masa mudamu. Karena banyak hal yang mau Tuhan nyatakan. Tapi jika engkau tidak bangun, kalau engkau tertidur, tentu engkau tidak akan bisa melihatnya. Engkau tidak akan bisa mendapatkannya, apalagi untuk mengerjakannya. Mari pemuda-pemudi, ini waktunya. Bangunlah, bangunlah. Berusaha untuk bangun saudara. Berusaha untuk bangun daripada tidurmu. Jangan mau terbuai. Jangan mau saudara terbuai dengan tidurmu yang panjang. Karena waktu berjalan terus, kehendak Tuhan akan dinyatakan. Rencana Tuhan harus jadi dalam kehidupanmu. Mari bukakan hatimu. Bukakan hatimu kepada Tuhan. Mari pandang kepada Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Angkatlah kedua tanganmu pada Tuhan dengan segala kerendahan hatimu. Katakanlah, Tuhan, aku mau bangun. Aku mau bangun dari tidurku. Tuhan, mataku terbuka. Mata rohaniku terbuka. Aku mau melihat. Mau melihat Engkau. Mau melihat isi hatimu. Mau melihat kehendak-Mu. Mau melihat kebenaran-Mu. Mau melihat rencana-Mu Tuhan dalam hidup ini. Sehingga aku akan hidup di dalamnya. Mari pemuda-pemudi, nyatakanlah kerinduanmu kepada Tuhan. Mari berdoalah, mari berbicaralah saudara kepada Tuhan. Jangan malu saudara, keluarkan suara saudara. Dengan segala kerinduanmu, dengan segala kerendahan hatimu, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepadamu. Orabaseka maratina batana, erabasaka rabatina batana. Roh Kudus, Roh Kudus bekerjalah bagi setiap pemuda ini, bekerjalah bagi setiap pemuda ini. Ini waktunya mereka bangun Tuhan, bangun untukmu, bangun untuk pekerjaanmu, bangun untuk perkara-perkara roh. Kalaupun mereka masih muda, kalaupun mereka masih remaja, Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan mereka mengetahui apa yang Kau mau, apa yang Kau kehendaki dari hidup mereka, supaya mereka mengerjakan, melakukannya di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang berada di sorga, terpujilah namamu, firmanmu bekerja terus bagi setiap umatmu, pemuda-pemuda remajamu ini Tuhan. Dalam nama Yesus mereka mengerjakannya Tuhan, dengan tidak menunda-nunda, dengan tidak berdalih-dalih. Mereka mau berusaha Tuhan, mereka berusaha Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tidak menunda-nunda, tidak bermalas-malas. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu, segala kegelapan Kau tidak mengerti perkara-perkara roh, buta rohani, dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap umat Tuhan, tinggalkan setiap pemuda-pemudi ini, mengeraskan hati, berlambat-lambat kemalasan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus lepaskan semua mereka. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, tipu daya setan, tipu daya dunia ini, rohilah zaman ini menggelapkan, membutakan mata rohani daripada setiap umat Tuhan. Lepaskan mereka, lepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Mereka tidak akan menyerah untuk perkara-perkara roh mereka. Mereka akan mengatasi Tuhan setiap halangan Tuhan. Mereka
mereka tidak menyerah. Bersama-sama denganmu Tuhan, mereka melakukan perkara-perkara besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, syukur bagimu Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya, mari silakan duduk, puji nama Tuhan. Haleluya, tentunya kita akan mengerjakan terus saudara. Nah, penginjilan kita ya. Nah, supaya ada jiwa-jiwa baru dan juga perkunjungan. Supaya semua pemuda-pemudi datang beribadah ya. Makanya yuk mari lakukan firman Tuhan. Yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari bangun saudara ya. Tidak terus tidur, yuk sudah waktunya lah ya. Karena Tuhan sudah mengingatkan. Karena firman Tuhan berkata, jikalau engkau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan Yesus memberkati, kita akan teruskan acaranya. Haleluya. Tentu selesai ibadah ini, kita jangan pulang dulu ya. Kita akan masuk dalam kelompok wilayah untuk mempersiapkan KKR Natal Pemuda pun Remaja. Haleluya. Halo pemuda-pemudi remaja yang dikasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa haleluya. Tadi berkati dengan firman Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Katakan saya. Lebih semangat lagi haleluya. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Katakan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa haleluya. Hari ini mengingatkan kepada kita semua untuk kita bangun haleluya. Kehidupan rohani kita kembali kita bangun haleluya. Roh kita kembali menyala-nyala dalam Tuhan haleluya untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, telah mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Jangan lupa besok hari Minggu haleluya. Ada 2 kali ibadah di tempat ini, jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Haleluya, mari semua pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan besok hari. Haleluya. Jangan lupa besok minggu pertama ada perjamuan kudus, kita siapkan hati kita untuk kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari Senin ada penginjilan perkunjungan. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja bisa ikut ambil bagian di dalam penginjilan perkunjungan. Haleluya. Kita persiapkan jiwa-jiwa yang untuk kita bawa di dalam ibadah KKR Natal kita, pemuda-pemudi remaja pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023. Haleluya. Mari semuanya kita sudah diingatkan untuk bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita kerjakan dengan kasih, dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Ada ibadah doa syafaat di tempat ini setiap hari Jumatnya. Semuanya yang bisa ambil bagian di dalam doa syafaat jam 7:30 malam sampai dengan jam 9 malam di tempat ini. Dan hari Sabtu depan masih belum, KKR kita masih 2 minggu lagi haleluya. Jadi masih ada besok tanggal 9. Jangan lupa kita kembali datang, semuanya yang hadir pada hari ini datanglah kembali hari Sabtu depan, kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jam 6 sore di tempat ini. Haleluya. Kita lihat kiri kanannya, kita pastikan untuk hari Sabtu depan mereka ada di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan lupa ibadah KKR Natal Pemuda-pemudi remaja tanggal 16 Desember hari Sabtu 2023 di tempat ini. Kita bawa semua jiwa-jiwa yang sudah kita persiapkan selama hampir 1 bulan. Kita sudah menuliskannya, kita persiapkan mereka sehingga tanggal 16 Desember kita bawa mereka tempat ini. Haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan biar tempat ini penuh dengan pemuda-pemudi remaja yang benar-benar rindu, haus, lapar akan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita memberikan persembahan kita. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Nanti setelah ibadah ini jangan pulang dulu haleluya, kita kumpul perwilayah haleluya untuk bisa membicarakan setiap jiwa-jiwanya dan juga kita berdoa untuk KKR Natal kita tanggal 16 Desember. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hadiratmu Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan pada hari ini Bapa, atas seluruh pemuda-pemudi remaja di tempat ini Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami bangun Tuhan, untuk kami sadar Tuhan, bangkit menyala-nyala di dalam Tuhan untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan tiba saatnya kami memberikan persembahan kami
kami. Engkau memberkati setiap pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan. Berkati Tuhan studi mereka Tuhan, perkuliahan mereka Tuhan, bahkan pekerjaan mereka semuanya Engkau yang memberkatinya Bapa. Dan orang tua mereka Tuhan, keluarga mereka yang menjadi saluran berkat, Engkau yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah Tuhan atas kami semua Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena kami mengasihi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati mengikat menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan pikiran setan. Dalam nama sungguh-sungguh menggerutu, dalam nama tinggalkan kami semua kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, tidak ada bagian atas kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, amin. Sebab kita percaya tak pernah berkesudahan kasih setianya dalam hidup kita. Haleluya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berarti di hidupku. Tuhan Yesus baik, mari kita bangkit berdiri. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang baik dan selalu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa yang sudah memberkati melawat ibadah pemuda-pemudi remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyembahan, musik yang sudah kami naikkan Tuhan, biar menjadi persembahan harum, menyenangkan Engkau Tuhan, dan pulihkan kami, pulihkan setiap umat-Mu Tuhan untuk lebih lagi memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan sudah disampaikan Tuhan, sudah diterima, sudah menjadi milik umat Tuhan, biar mereka mengerjakan, mereka melakukannya di dalam nama Yesus, dan mereka bertindak dengan bersegera, tidak menunda-nunda, tidak berdalih-dalih dalam nama Yesus. Mereka bangunlah Tuhan kehidupan roh mereka di dalam nama Yesus, sehingga banyak hal mereka akan lihat, banyak hal yang akan mereka bisa kerjakan bersama-sama dengan-Mu Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa juga untuk setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda pun remaja ini. Berkatilah mereka, apa yang mereka lakukan, kerjakan, tentu tidak ada sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan, kembalikan berlipat kali ganda. Dan kami sangat percaya Tuhan, Sabtu depan semakin luar biasa, semakin bertambah-tambah pemuda-pemudi remaja yang datang beribadah. Terima kasih Bapa karena semua pemuda-pemudi ambil bagian. Dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan besok hari kami akan datang beribadah lagi, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore, dengan penuh kerinduan, dan tidak ada satupun umat Tuhan yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Semuanya berusaha untuk datang beribadah Tuhan, melakukan firman-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan sebentar nanti Tuhan selesai ibadah ini, setiap wilayah akan masuk dalam kelompok Tuhan untuk mempersiapkan, membicarakan, bahkan mendoakan untuk akhir Natal pemuda-pemudi remaja, biar semuanya bersuka cita. Tuhan Yesus semua terbeban untuk ambil bagian, tidak ada yang sungut, tidak ada yang menggerutu. Di dalam nama Yesus semua penuh dengan kasih Tuhan. Dan sebentar nanti juga kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami usirkan segala pikiran setan, kegelapan, maut, celaka, pencuri, perampok, dejat manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah satu pun dari antara kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus, demi nama
nama Yesus, dalam nama Yesus kami usirkan, dalam nama Yesus, dan kami terima berkat daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.